Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran prakarya, di mana hari ini kita melanjutkan materi yang sudah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Semoga kalian tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, dalam pembelajaran daring atau online hari ini, anak-anak tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak alami, yang mana pada pertemuan sebelumnya sempat saya bahas tentang floor clay. Anak-anak, sebelum materi floor clay yang minggu lalu kita lanjutkan, alangkah baiknya anak-anak mengikuti dulu materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, karena berkaitan dengan juga bahan alami, yaitu bahan alami dari tanah liat. Anak-anakku sekalian, materi kerajinan bahan lunak yang akan kita bahas hari ini adalah tanah liat dengan teknik pijit atau teknik pijit tekan, atau yang dikenal dengan teknik pinch. Anak-anak, teknik pijit tekan atau pinch ini adalah teknik yang pertama kali ada dalam kerajinan tanah liat. Memang ini pada awalnya yang muncul pertama kali sebelum ada teknik-teknik yang lain pada perkembangan berikutnya sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak, kerajinan bahan tanah liat mungkin kalian sudah paham, tetapi sebelum kalian berkarya nanti, alangkah baiknya nanti anak-anak mengetahui dan memahami apa sih tanah liat itu, dan bagaimana proses pengolahannya, dan bagaimana proses pembuatannya menjadi bahan kerajinan. Anak-anak, bahan tanah liat ini mungkin sudah banyak di sekitar kita. Tinggal kita bagaimana mengolahnya menjadi bahan kerajinan. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, materi berikutnya adalah tentang tujuan pembelajarnya dulu. Tujuan pembelajarnya anak-anak, nanti kalian diharapkan mampu memahami prosedur, perancangan, prinsip pengolahan dan tekniknya ya. Anak-anak, setelah itu kalian bisa merancang, membuat, dan menguji, mengkomunikasikan produk kerajinannya yang kalian buat itu, sehingga nanti akan menjadi karya yang indah. Nah, teknik dan prosedur pembuatannya itu harus originalitas anak-anak, idenya, gagasannya ya, sehingga itu akan menjadi cita rasa estetis diri sendiri. Dan nanti anak-anak diharapkan nanti dalam berkarya harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh nanti setelah pembelajaran materi bahan lunak tanah liat. Anak-anak, proses pembuatan kerajinan bahan lunak itu tetap mengacu pada ergonomis. Ergonomis itu ada 5 kriteria. Bapak sudah menerangkan, menjelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah,
Pada hari ini saya ulas sebentar biar kalian mengingat kembali. Apa ergonomis itu? Adalah kesesuaian bentuk dengan pemakaian. Tetapi di sini akan dibagi 5 kriteria. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Jadi nanti karya kalian itu harus punya nilai guna, bermanfaat. Yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Jadi barang yang kalian buat nanti itu harus nyaman dipakai, nyaman dipegang, dan sebagainya. Jadi kenyamanan. Lalu keluasan ya, atau flexibility. Jadi barang itu fleksibel. Terus yang keempat adalah keamanan anak-anak atau safety. Keamanan di sini barang yang kita pakai itu harus aman. Baik dari bahannya, dari bentuknya, tidak membahayakan keselamatan pemakai atau pengguna. Terus yang terakhir itu adalah keindahan, estetik atau estetika. Keindahan di sini inilah yang menjadi daya tarik dari kerajinan yang kalian buat. Jadi anak-anak, tanpa nilai keindahan maka orang tidak akan tertarik, karena kerajinan ini adalah termasuk dalam bagian seni rupa terapan. Artinya selain mempunyai nilai guna juga nilai keindahan, sehingga orang tertarik untuk mengetahui, bahkan sampai membeli. Itu istilah yang ketiga, itu keindahan anak-anak ya. Nah anak-anak, untuk jelasnya nanti kalian dalam proses pembuatan itu 5 kriteria ini tolong dipahami dan dilaksanakan sehingga hasilnya bisa jadi baik. Anak-anak, sekarang kita perhatikan video proses pengolahan tanah liat. Mari kita saksikan, perhatikan satu persatu sehingga kalian nanti bisa memahami dengan baik.
anak-anak, tadi itu adalah proses pengolahan tanah liat dari bahan yang masih berbentuk tanah diolah menjadi tanah liat yang siap digunakan untuk menjadi karya. Anak-anak, bahan itu sudah bahan-bahan untuk berkarya kerajinan tanah liat ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Saya hanya mengingatkan sebentar, mereview ulang. Bahannya itu mulai dari tanah liat yang anak pasti itu. Ada alatnya yang namanya butsir, ya. Ada alat pemotong, ya, kawat pemotong. Terus ada namanya itu meja putar, ya. Ada roll, ya. Ada spon, dan yang terakhir adalah tungku pembakaran. Kalau tungku pembakaran itu, kalau yang lama itu hanya susunan dari batu bata di dalamnya nanti ditaruh benda-benda yang kita produksi untuk dibakar. Sedangkan kalau yang sudah modern sekarang itu bentuk tungku seperti lemari gitu nak ya, menggunakan seperti sistem oven gitu loh. Kalau yang sekarang namanya tungku pembakarannya itu seperti oven, sudah ada ukurannya berapa, nanti tingkat panasnya itu sudah bisa diatur kalau yang modern. Anak-anak, habis ini coba perhatikan proses pembuatan tanah liat. Mungkin di video ini nanti masih ada sedikit pengolahan tanah liat, nanti biar kalian bisa nyambung dengan proses pembuatannya. Mari kita saksikan proses pembuatan kerajinan tanah liat. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya, termasuk mineral yang terkandung di dalamnya. Berbagai macam jenis tanah yang dapat dimanfaatkan oleh penduduknya. Lihat di sekeliling kalian, apa saja jenis dan bentuk tanah yang ada di sekitarmu? Tanah liat berasal dari kerak bumi yang terhampar di permukaan akibat gletser. Tanah liat atau lempung adalah leburan silika dan aluminium yang halus, yang terbentuk dari proses pelapukan bebatuan silika oleh asam karbonat dan sebagian dihasilkan dari aktivitas panas bumi. Ada beberapa jenis tanah liat, yaitu grabah, earthenware, stoneware, dan kaolin. Kali ini, kita akan membuat kerajinan dari bahan lunak. Yang kita pilih adalah tanah liat. Pertama, siapkan bahan yang diperlukan, yaitu tanah. Tanah yang dipergunakan pun jangan sembarang kerajinan tanah. Tanah yang dipilih harus benar-benar bagus dan jangan memilih tanah kapur karena tidak akan bisa diolah. Kedua, siram tanah menggunakan air dan diamkan selama 1 hari 1 malam agar tanah tersebut benar-benar lunak. Keesokan harinya, sisir tanah dengan cangkul agar terpisah dengan bebatuan. Proses ini dilakukan 3-5 kali. Ketiga, bentuklah tanah menjadi bulatan-bulatan, lalu masukkan ke dalam mesin penggilingan. Agar benar-benar halus, lakukan 3-5 kali, lalu bulatkan kembali. Keempat, bentuklah tanah yang telah halus sesuai dengan yang diinginkan seperti guci, poci, cangkir, asbak, dan lain-lain. Dan kali ini kita akan membentuknya menjadi asbak.
Kelima, jemur tanah yang telah dibentuk di bawah sinar matahari selama 1 malam. Proses penjemuran dan penghalusan dilakukan selama 6-7 hari agar siap untuk dibakar. Keenam, setelah kerajinan tanah liat itu mengering, bakar semua benda kerajinan yang telah dibentuk dalam tungku pembakaran. Tata dengan rapi, benda kerajinan yang berukuran besar diletakkan paling bawah. Kemudian, bagian tepi-tepi dari tungku setinggi 1-2 meter tersebut dilapis dengan tanah liat. Tetapi, dicampur dengan jerami hingga tidak terlihat benda kerajinan-kerajinan yang akan dibakar tersebut. Ketujuh, masukkan kayu bakar ke dalam mulut tungku dan nyalakan api. Jangan menggunakan kertas atau jerami untuk menyalakannya. Proses pembakaran tersebut memakan waktu sekitar 10-12 jam agar benda kerajinan tersebut benar-benar matang, kuat, dan tahan air. 8. Setelah 10 atau 12 jam, angkat benda kerajinan tersebut lalu dinginkan. Setelah dingin, kita dapat mengkreasikan benda kerajinan tersebut dengan mengecatnya atau dengan cara memberi kreasi dengan benda lain seperti cangkang telur atau hiasan lainnya, atau juga dengan membiarkannya dengan warna dan bentuk seperti itu. Masker. Masker digunakan sebagai penyaring udara yang dihirup atau terhirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara yang jelek atau sangat berdebu. Sarung tangan. Sarung tangan digunakan sebagai pelindung tangan pada saat bekerja di tempat kerja atau di suatu kondisi yang bisa membuat tangan kotor atau terluka. Bahan sarung tangan dapat disesuaikan dengan fungsi dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Sepatu boot. Sepatu boot digunakan untuk melindungi kaki saat bekerja di tempat-tempat yang memungkinkan kaki menjadi kotor dan terluka. Nah, anak-anak, bagaimana tadi video proses pembuatannya? Apakah kalian sudah memahami? Kalau tidak memahami, kalian nanti bisa diulang kembali sehingga kalian memahami dan mengerti, sehingga nanti tugas Bapak dapat kalian laksanakan dengan baik dan menghasilkan karya yang baik. Ini yang bisa sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap semangat dan terus belajar di masa pandemi ini. Selamat berkarya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.